Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Bapak bersama semua keluarga, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Izinkan saya untuk mempresentasikan calon proposal tesis dengan judul Sistem Dinamik Terhadap Pengangguran. Langkah-langkah di mana masalah real yang sesuai dengan topik pemodelan, proposal, tesis. Yang pertama, pertumbuhan kelahiran. Yang kedua, pekerjaan yang terbatas atau kurang. Yang ketiga, adanya putus sekolah. Yang keempat, jumlah lulusan yang lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam, Gross National Product atau GNP. Pengangguran terjadi sebagai dampak ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja. Contohnya kita bisa lihat pada tabel 1.1 data berdasar data BPS Alor NTT, di mana angka pengangguran pada bulan Agustus 2017 sebesar 1.904 orang sampai dengan dia meningkat pada tahun 2018 sebanyak 3.650. Kita lihat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemodelan sistem pengangguran di Kabupaten Alor NTT. Yang kedua, bagaimana analisa model matematika terhadap sistem pengangguran. Kita lihat pembatasan masalah. Yang pertama, jumlah lowongan kerja dengan cara melakukan investasi revitalisasi pertanian dan membuka peluang usaha kecil menengah. Yang kedua, lowongan hanya dibuat karena pensiun, meninggal, atau migrasi orang-orang yang dipekerjakan. Yang ketiga, tingkat migrasi dan kematian orang yang menganggur diasumsikan sebanding dengan jumlah pengangguran. Dan yang keempat, upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi khususnya pada bidang infrastruktur, revitalisasi sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru dan usaha kecil menengah. Tujuan penelitian yang pertama, menentukan pemodelan sistem pengangguran di Kabupaten Alor NTT. Yang kedua, menganalisa model matematika terhadap sistem pengangguran. Bab yang kedua, tinjauan pustaka, di mana permasalahan yang akan dibahas pada model tersebut yaitu pemodelan sistem pengangguran. Yang kedua, menganalisa model matematika terhadap sistem pengangguran, di mana pengangguran merupakan masalah ketenaga kerjaan yang cukup serius. Hal ini menjadi pengangguran yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik dan ketimpangan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sifat-sifat pemodelan matematika. Proses pemodelan matematika mempunyai atau mencakup pemilihan karakteristik dan perwakilan abstrak yang paling tepat bagi situasi yang sedang dikaji. Tahapan pemodelan, pendekatan kotak hitam, black box. Yang kedua, pendekatan struktural, di mana tahapan pemodelan ini mencakup juga penelaahan secara teliti tentang yang pertama asumsi model, yang kedua konsistensi internal dan struktural model, yang ketiga data input untuk pendugaan parameter, yang keempat hubungan fungsional antar peubah kondisi aktual, yang kelima memperbandingkan model dengan kondisi aktual sejauh mungkin. Model sistem dinamik, di mana dxi per dt sama dengan fi terhadap x1, x2, x3 sampai xn, di mana i berjalan dari 1, 2 sampai dengan n. Sifat-sifat titik kesetimbangan, x dot sama dengan fx, di mana x anggota bilangan real di ruang n.
Titik X bar anggota Rn disebut titik kesetimbangan atau titik equilibrium jika F terhadap X bar sama dengan 0. Equilibrium X bar sama dengan anggota Rn dikatakan yang pertama stabil lokal jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga untuk setiap solusi X terhadap T yang memenuhi norm X terhadap T 0 kurang X bar, dia akan kurang dari delta. Berlaku norm X terhadap T kurang X bar kurang dari epsilon untuk setiap T besar sama dengan T0. Yang kedua, stabil asimptotik lokal jika titik equilibrium X bar anggota Rn stabil dan terdapat delta 0 besar 0 sedemikian hingga untuk setiap solusi X terhadap T yang memenuhi norm X terhadap T0 kurang X bar kurang dari delta 0 berlaku limit T menuju T hingga X terhadap T sama dengan X bar. Yang ketiga, tidak stabil jika equilibrium atau titik kesetimbangan X bar anggota Rn tidak memenuhi langkah 1. Pelinearan. Analisa kestabilan sistem persamaan diferensial tak linear dilakukan melalui pelinearan. Diberikan fungsi f terhadap f1, f2 sampai dengan fn pada sistem x dot sama dengan fx dengan fi anggota c terhadap e, di mana i sama dengan 1, 2 sampai dengan n, di mana matriksnya sebagaimana pada persamaan 2.4. Nilai eigen di mana ax sama dengan lambda x, di mana lambda i kurang a dikalikan X sama dengan 0 persamaan 2.6, kita cari determinannya di persamaan 2.7. Bilangan reproduksi dasar atau R0. Yang berikut sifat-sifat stabilitas lokal, di mana kesetimbangan bebas kerja Q0 sama dengan A per mu, 0,0, dia akan stabil secara lokal asimptotik. Akan tapi jika R0 besar 1 maka tidak stabil. Sifat-sifat stabilitas lokal, di mana kita sudah melihat masing-masing Q0 dan Q star pada sistem persamaan diferensial biasa nonlinear, di mana Q0 itu sendiri sama dengan W0, E0, V0 sama dengan A per mu, 0,0, stabil asimptotik secara global. Kita lihat karakteristik nilai kesetimbangan. F terhadap W star, E star, K, G terhadap W star, E, K star. Kita lihat bifurkasi transkritikal dy per dt sama dengan ry kurang y pangkat 2 2.9. Kita pindah ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, kajian terhadap model matematika. Yang ketiga, analisis sistem dinamik, di mana kita akan mencari titik kesetimbangan dan bilangan reproduksi dasar atau R0. Yang keempat, simulasi numerik. Yang kelima, kita analisis hasil simulasi, di mana pada tahap ini dilakukan perbandingan antara parameter yang sebenarnya dengan hasil simulasi.